Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Isdiana Kusuma Ayu di Dosenku Online. Kali ini kita akan belajar tentang hukum jaminan. Karena ini adalah pertemuan pertama, jadi kita akan masuk ke dalam bab pendahuluan hukum jaminan. Apa saja yang akan kita pelajari di dalam bab ini? Yaitu adalah istilah, definisi, dan pengertian, sejarahnya. Yang ketiga adalah ruang lingkup dari hukum jaminan, yang terakhir adalah pengaturan hukum jaminan di Indonesia. Kita ke poin pertama, yaitu kaitannya tentang istilah, definisi, dan pengertian. Di dalam hukum jaminan kita akan mendengar istilah jaminan dan juga akan mendengar istilah agunan. Lalu, apa itu jaminan? Jaminan ini berasal dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau kausi. Yang berarti di sini bank atau kreditur itu memiliki cara untuk menjamin dipenuhi tagihannya oleh siapa? Oleh si debitur terhadap apa yang pernah mereka perjanjikan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan cara kreditur untuk menjamin dipenuhi tagihannya selain berkaitan dengan pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Sedangkan ketika kita membicarakan agunan, di sini berkaitan dengan si debitur itu memberikan jaminan tambahan kepada bank selaku kreditur yang nanti bank atau kreditur ini akan memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada si debitur. Maka dapat kita sebutkan jaminan ini adalah kepercayaan bank terhadap nasabah, sedangkan agunan ini adalah benda atau barang yang dijadikan jaminan oleh debitur kepada si kreditur. Lalu, apa itu hukum jaminan? Hukum jaminan merupakan keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Sehingga apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama adalah kaidah hukum, lalu pemberi dan penerima jaminan, ada jaminan, dan yang terakhir adalah fasilitas kredit. Setelah kita tahu apa itu jaminan, agunan, dan yang terakhir tentang hukum jaminan, selanjutnya kita mempelajari berkaitan dengan sejarah hukum jaminan di Indonesia. Di sebelum merdeka, kita masih menggunakan KUH Perdata, khusus berkaitan dengan jaminan ada gadai, kredit verban, bohtok, hipotek, dan fidusia. Dan di setelah merdeka ini, ternyata ada beberapa aturan di dalam KUH Perdata tidak digunakan lagi, seperti ada Undang-Undang Hak Tanggungan, kaitannya dengan tanah, lalu fidusia, dan Undang-Undang Resi Gudang. Lalu, memang apa sih pentingnya hukum jaminan bagi pembangunan di Indonesia? Hal ini kaitannya lebih kepada perekonomian, di mana ketika ada seseorang membutuhkan dana, maka mereka akan pergi ke kreditur untuk meminta fasilitas kredit. Hal ini penting untuk apa? Untuk membantu mereka menjalankan usahanya. Sehingga dapat kita ketahui manfaat dari hukum jaminan itu atau manfaat dari jaminan itu untuk si debitur adalah mereka akan mendapatkan fasilitas kredit sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya. Sedangkan dari sisi kreditur, dengan adanya jaminan itu mereka akan mendapatkan kepastian hukum ketika si debitur itu kan prestasi, mereka bisa tahu apa yang akan dieksekusi. Dan terakhir kaitannya tentang keamanan terhadap transaksi yang diberikan kepada debitur yang sifatnya tertutup. Yang keempat ini kaitannya tentang ruang lingkup hukum jaminan. Secara garis besar berkaitan dengan jaminan itu kita akan melihat di pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 KUH Perdata. Di dalam 1131 KUH Perdata ini, ketika kita membaca pasal tersebut akan disimpulkan bahwa ini mengatur terkait dengan jaminan umum, yaitu semua harta dari si debitur diberikan
untuk kepentingan kreditur. Sedangkan 1132 itu akan membicarakan terkait dengan jaminan khusus, yang mana ada dua, kebendaan dan perorangan. Di sini yaitu kaitannya tentang benda-benda tertentu milik debitur untuk kreditur tertentu. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Ruang lingkup dari hukum jaminan di Indonesia akan saya jelaskan lebih rinci di sini. Ya, lingkup pengaturan hukum jaminan di Indonesia. Akan saya bedakan menjadi dua juga, yaitu di dalam BW dan di luar KUH Perdata atau di luar BW. Di dalam BW itu tadi sudah saya sebut pasal 1131 dan 1132 yang diatur di dalam buku kedua tentang hukum benda. Sedangkan berkaitan yang lebih khusus lagi, gadai, hipotek, itu diatur di dalam buku ketiga hukum perikatan. Sedangkan di luar BW ini berarti aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara Indonesia sendiri ya, ada UPA, Undang-Undang Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Undang-Undang Pelayaran, dan Undang-Undang Penerbangan. Dengan adanya ini tadi, bahwa kita tahu apa yang diatur di dalam KUH Perdata itu sudah tidak berlaku lagi ketika memang sudah diatur secara khusus di luar KUH Perdata. Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian tulis di forum yang telah saya buat di rpsonline.unisma.ac.id. Nanti kita akan diskusi di forum tersebut. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.